Jadi kalau pemimpinnya model Jokowi, ya semua orang ikut-ikutan tolol seperti Jokowi. Kenapa tidak segera mencopot Kapolri? Tuh mungkin di kepala Presiden Prabowo tidak relevan mengganti Kapolri. Menurut saya sih ini kadang-kadang buat Prabowo juga nggak dianggap juga. Kenapa orang banyak yang nggak suka? Nah kalau menurut saya itu karena masih ada Gibran di situ. Orang masih marah menurut saya. Satu yang tadi simbolisasi karena Gibran masih ada di situ. Nah bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, pertama kan kita sebenarnya menganalisa ini semua karena orang banyak tetap mengaitkan dengan apakah Prabowo ini betul-betul tidak bisa lepas daripada rejim masa lalu, rejim Jokowi, khususnya Jokowinya sendiri, atau bisa lepas dan atau lepas sebenarnya. Nanti di situ baru masuk ke pertanyaan kedua, kenapa belum ada, kata Bung Edi tadi, sanksi atau pergantian ya, terhadap menteri-menteri yang dianggap tidak punya kapasitas atau tidak punya bobot. Ini yang harus kita jawab. Nah pertama kalau saya ditanya orang, saya yakin bahwa sejak diinstalnya Prabowo Subianto sebagai presiden 20 Oktober 2024, maka sesungguhnya yang hadir itu secara karakter sudah 180 derajat beda dengan Jokowinya. Itu udah pasti, karena seluruh ahli-ahli psikologi, ahli tentang manusia personal udah melihat sosoknya beda yang dua ini. Yang satu Prabowo muncul dalam sejarah perjuangan, pertarungan, sementara Jokowi muncul dalam sejarah bagaimana politik itu pemimpinnya cuma jadi puppet, jadi boneka. Ya kan semua orang tahu bahwa dulu Jokowi adalah boneka dari para taipan dan pengembang-pengembang oligarki dan lain-lain. Dan kemudian muncul sosok Prabowo yang memang dia bertarung. Jadi dari karakter ini saja tentu kita udah tahu bahwa sejak tahun 2024 Prabowo menang, yang kalau kata teman-teman model Anton Permana itu kemenangan yang dengan cara merayap. Nah karena Prabowo itu punya banyak pengalaman kalah, kalau dia bertarungnya terbuka maka dia bertarung secara merayap. Tapi karakternya dia sebagai pemimpin pasti 180 derajat beda dengan Jokowi. Maka kemudian kalau pemimpinnya itu berbeda maka pasti ada change, pasti ada perubahan. Nah baru kita yakin apakah Prabowo-nya ini memang yang salah atau memang ada satu tantangan yang memang cukup besar. Yang kadang-kadang kalau kita lihat teman-teman lihat pidato presiden misalkan, dia bilang, oh come on, saya nggak punya tongkat Nabi Musa. Ini kan sinyal-sinyal orang tahu bahwa orang-orang yang normatif selalu bilang, oh Anda kan sudah presiden, kenapa Anda nggak pecat ini, nggak pecat itu, nggak pecat ini, nggak pecat. Ya karena orang-orang ini sekolahnya kurang cukup. Termasuk gua itu. Karena kalau sekolah cukup itu bukan hanya sekolah, misalkan Anton mana doktor, ilmu pemerintahan, bukan itu saja. Dia harus sekolah di alam juga, di dunia kanal, di dunia bagaimana kekuatan-kekuatan itu bertarung. Ada yang nanya sama saya kemarin, pesanan nih kan dari Habib, apa pesan? Kenapa nyinggung-nyinggung Yaman? Itu presiden ngomong kemarin, kabur aja ke Yaman. Nah maka saya cari informasi, karena Bung Edi tadi bilang Saganda bisa suka cari informasi, saya cari informasi. Nah kemungkinan besar informasi itu presiden ngomong Yaman karena di top of mind-nya itu Reza Khalid belum mau pulang-pulang sampai sekarang, udah jadi buronan sekian lama. Jadi kepala dia itu mikir Reza Khalid ini Yaman, kira-kira gitu. Bukan kepada Habib-Habib yang mau berkah ke rakyat Indonesia, bukan. Jadi itu spontan karena melihat ini kenapa orang udah gue suruh
road notice ya, red notice, kenapa belum dijalankan? Kenapa ini belum pulang? Kan dia sudah tersangka tuh, yang kasus yang lama, kasus kedua kan belum. Nah seperti itu, kenapa seorang Presiden Republik Indonesia tidak bisa menjangkau seorang warga negaranya yang dilindungi oleh negara tetangga. Jadi akhirnya mungkin dia bilang marah, kalau kalian masih sibuk Indonesia gelap, ya kabur aja, kabur ke Yaman, dia bilang gitu. Walau kemungkinan Raja Halim juga di Yaman ya, tapi saya pikir itu spontan, bukan karena dia benci sama orang-orang keturunan Yaman. Nah, jadi apakah ini konsolidasi atau apa? Ya pastinya dia konsolidasi ketika dia mengangkat Jumhur. Ya Jumhur itu sudah diberitahu Presiden akan jadi menteri, bukan akan jadi, diminta Presiden untuk jadi menteri itu kalau nggak salah tanggal 29 November 2024. Ya, itu udah lama kan? Ketika Presiden bersama Jumhur dan 4 tokoh buruh lainnya berdialog soal upah buruh. Dan di situ kemudian karena Jumhur memberikan satu pandangan-pandangan yang sangat keras, termasuk bagaimana supaya bea cukai itu diganti rejimnya, menghancurkan negara karena impor terlalu banyak dan buruh-buruh korban karena kita nggak bisa bersaing dengan produk impor yang jor-joran. Kemudian Jumhur mengatakan itu Pak, usulan dari rejim Jokowi waktu itu Luhut juga supaya kelapa-kelapa sawit ilegal itu diputihkan aja. Tapi Jumhur kemudian menyarankan kepada Presiden untuk jangan Pak, itu ini, tapi memang bahaya karena kita melanggar undang-undang Omnibus Law pasal 110. Presiden kemudian marah, nggak ada dia bilang masa maling dilindungi pasal 110 undang-undang dasar, undang-undang Omnibus Law. Itu undang-undang itu pengkhianat. Siapa yang buat? Kata Presiden. Kan teman-teman di situ ada Presiden, ada menteri-menteri di situ. Menteri-menterinya bingung. Akhirnya Menteri Naker yang ada di situ waktu itu Profesor Yasirli bilang yang buat ya tentunya DPR Pak, dia bilang gitu. Jadi undang-undang Omnibus Law itu dimarahin sama Presiden karena pasal 110-nya melegalkan perampokan resources Indonesia ini. Nah 29 November Jumhur udah ditawari Presiden jadi menteri. Tanggal 20 Maret ya, itu lebaran 20 April atau Maret ya? Maret itu 20 Maret Jumhur itu ditelepon oleh Presiden. Karena Bang Edi tadi bilang ini kan banyak data yang dikasih data-data nih. Jadi tadi pertama tanggal 29 November 2024, 2026 tanggal 20 Maret saya udah selesai puasa, Jumhur masih belum. Ya kan? Jumhur karena ikut pemerintah kan, saya nggak ikut pemerintah tuh, Muhammadiyah waktu itu ikutnya. Dia ditelepon Presiden, video call, Jumhur, Anda jadi menteri. Ya, nih sebentar lagi, kata Jumhur. Karena dia sebentar lagi malamnya saya ngumpul nih. Saya, Rocky Gerung, Ferry Juliantono mau Jumhur, ngitung-ngitung nih. Sebentar lagi tuh kapan? Nah kita tebak-tebakan karena kata orang Prabowo sukanya angka 8. Tebak-tebakan lah, berarti tanggal 26 nih. Nah mau sebentar lagi, karena sebentar lagi dia bilangnya. Hitung lagi, pokoknya semua angka 8 lah. Tahunnya kemarin yang kejadiannya tanggal 27 9 angkanya SBY bukan angkanya Prabowo. Karena mungkin Jumhur orang SBY dulu kali ya. Nah itu tiga tanggal itu. Nah orang bilang 1:33 karena kita mengukur orang itu kan dihitung orang itu siapa. Kalau ngitung Jumhur itu ya satu Jumhur itu satu badannya dia itu kok hurufnya itu bisa sama dengan atau di atas ketua-ketua partai itu, di atas menteri-menteri yang ada di sekitar Prabowo sekarang ini. Jadi itu memang ngeri ngambil Jumhur ke dalam lingkungan rejim itu pasti untuk kepentingan Prabowo melakukan persekutuan agar energi mereka dalam teori fisika, karena Jumhur di sekolahnya fisika teknik, itu adalah bagaimana resultante antara Jumhur yang mewakili satu
kelompok progresif ideologis revolusioner bertemu dengan Presiden Prabowo yang juga presiden yang revolusioner, maka itu terjadi resultante dan dasar boom gitu loh. Maka semua orang bingung kenapa ada Jumhur, tiba-tiba Jumhur bisa bawa Rocky dan Saganda masuk ke istana. Ya kalau menteri lain dilatih, dia kan datang aja, yang datang nanti anak, istri, apa keluarga apa enggak. Jadi waktu Jumhur bilang sama presiden, boleh nggak Pak saya bawa keluarga saya? Siapa keluarga kamu? Namanya Rocky Gerung sama Saganda Pak. Loh, hubungannya apa? Ditanya sama orangnya presiden. Oh ya udah gini, Jumhur itu punya paman namanya Rocky Gerung. Nah sekarang gitu, Saganda paman anak-anaknya Jumhur. Nah jadi dua paman, kita masuklah ke sana. Pas ditanya oleh protokol apa, ya ini kita keluarga. Jadi kita datang sebagai keluarga, bukan orang luar. Kan masuk istana nggak bisa, ada pas pampres kan. Kita nggak bisa masuk sembarangan di situ. Jadi kita masuk sebagai keluarga. Teman-teman sekalian, jadi kalau disebut konsolidasi, ya pasti konsolidasi sesuai dengan tema ini. Kenapa presiden butuh konsolidasi? Karena pertarungan dia terhadap oligarki, terhadap orang yang membuat undang-undang omnibus law, terhadap kekuasaan-kekuasaan yang menghancurkan Indonesia baik dari dalam maupun dari luar, itu terus berlangsung dan dia sadar itu. Ya, yang dia sebut sebagai deep state. Deep state itu menurut Prabowo adalah kekuatan-kekuatan ya yang dia itu tidak kelihatan di dalam permainan negara, tapi dia bisa mengendalikan negara. Itu baik secara lokal maupun secara internasional. Nah ini yang membuat presiden membutuhkan Jumhur untuk konsolidasi dia. Nah Bapak Ibu sekalian, apakah konsolidasi ini kemudian berarti atau tidak berarti dengan adanya 3 orang lain yang dilantik? Itu pertanyaan pertama. Ataukah tidak ada value yang penting dibandingkan dengan kenapa tidak mencopot Kapolri atau mencopot menteri-menteri Bahlil atau si Tito atau apa yang kata pertanyaan Pak Edi tadi. Nah menurut saya gini, jadi yang saya selalu menawarkan sebuah teori bahwa dalam sebuah leadership model Indonesia ini, itu selalu jalannya organisasi itu dominan dikendalikan oleh pemimpinnya. Ya, jadi kalau pemimpinnya model Jokowi, ya semua orang ikut-ikutan tolol seperti Jokowi. Gitu. Nah, kalau zaman Prabowo, semua orang berubah menjadi macan, menjadi singa. Kan itu kan teorinya. Ya kan, kalau di dekat-dekat kambing, kita jadi kambing. Ya kan, dekat-dekat macan jadi macan. Nah ini menteri-menteri ini saya lihat memang di awal-awal, yang 17 orang terutama yang diperkirakan dulu orang-orang Jokowi, lama-lama berubah. Dan saya lihat Bahlil juga kadang-kadang sekarang udah lebih pintar daripada kita nih. Bener loh. Yang kita nggak nyangka, tadinya Bahlil kita lihat anggap remeh karena dia orang cuman penjilat-penjilat Jokowi, tapi saya melihat Bahlil kemudian berubah juga sekarang. Zulkifli Hasan berubah juga. Kenapa? Karena pemimpinnya itu berhasil mentransform mereka selama setahun ini dari orang-orang yang secara karakter, kapasitas dan lain-lain menjadi lebih performance. Ini penjelasan saya. Karena apa? Karena di zaman Jokowi itu tidak ada presiden memberikan satu dorongan agar orang itu menjadi pahlawan-pahlawan. Tapi di zaman Prabowo ini, Prabowo sering bilang, kalian kan menteri-menteri udah pada kaya-kaya, masa mau rampok lagi? Ya kan? Dan bahkan saya dengar banyak sekali uang pribadi Prabowo disumbangkan untuk kepentingan dana taktis kementerian, menteri-menteri dan pemimpin-pemimpin di pemerintahan, kepala badan dan lain-lain. Jadi banyak Prabowo menyumbang. Jadi dia nggak bilang, jangan kita mencuri uang rakyat ya sekarang. Jadi ini banyak diikuti. Bahwa tetap ada, karena birokrasi kita sudah puluhan tahun sakit, birokrasi yang sakit, ya tentu pasti tetap terjadi. Nah, mungkin itu alasannya, ya. Jadi waktu misalkan kita kenapa tidak segera mencopot Kapolri?
Kapolri ini kan sebenarnya problem polisi, reformasi polisi ini kan setelah saya buat seminar khusus FGD, khusus ya sekitar 40 expert di kantor saya buat. Ini problem pokoknya ini sebenarnya budaya kekerasan yang terus menerus terjadi dan semakin terjadi di era Jokowi. Nah, dia yang harusnya sipil kok ikut-ikutan jadi seperti tentara. Karena di era Jokowi itu tiap hari Jokowi membuat polisi ini sederajat dengan militer. Ya kan? Kita lihat tuh tiap hari di mana-mana Panglima TNI sama Kapolri kemana-mana berdua terus sinergitas. Nah, itu yang membuat budayanya itu makin kuat budaya kekerasan yang itu harusnya cuma diserahkan kepada tentara. Nah, di era Prabowo ini sebenarnya kekerasan polisi itu sudah tidak lagi dominan dalam pengertian politik, kecuali dalam pengertian dia masih suka misalkan kriminalisasi misalkan di tingkat rakyat atau apa, bisa seperti itu. Itu kan sebenarnya sebelum era Jokowi juga sudah ada orang mengkritik polisi seperti itu. Oleh karena itu mungkin di kepala Presiden Prabowo tidak relevan mengganti Kapolri karena dia bisa kontrol langsung semua permainan polisi itu. Nah, itu pikiran saya. Mungkin ini pikiran bisa salah, ya kan? Artinya apa? Artinya dalam stok Republik ini, baik di kepolisian, di militer, di birokrasi, memang sudah puluhan tahun mengalami satu degradasi. Ya, kita misalkan lihat kemarin rencana ngerampok 400 kg emas yang mau diekspor melalui Batam. Itu kan bukan polisi yang main kan? Itu pasti orang-orang dari jajaran Bea Cukai yang kemudian orang Bea Cukai sendiri yang berhasil menangkap itu. Pajak kemarin dibersihin, orang-orang pajak ternyata nggak ada urusan dengan polisi, katanya maling juga kemarin dibersihin sama KPK. Pemda-pemda, Bupati Pekalongan, Bupati Madiun, Bupati ini semua ditangkapin. Karena apa? Karena memang kita lagi mengalami krisis, ya krisis apa? Krisis kebudayaan. Nah, jadi pertanyaannya tadi, kenapa nggak si Sigit diganti? Menurut saya Sigit ini kadang-kadang buat Prabowo juga nggak dianggap juga. Saya sering bilang sama orang, Prabowo ketika umurnya sudah 75 tahun dan dia menjadi seorang yang sangat strong leader, dia jadi nggak nganggap semua orang. Ini problem yang terjadi sekarang. Jadi memang orang-orang yang seusia Bang Harithosa ini tokoh besar di Timur Timur dulu yang bebasin yang apa yang membela Indonesia di Timur Timur terus. Jadi orang-orang umur 75 seperti itu, ya kita sadar susah dia untuk tidak satu arah. Ya kadang-kadang itu orang bilang diktator, otoriter dan lain-lain. Kenapa orang banyak yang nggak suka di dalam netizen itu? Nah, kalau menurut saya itu karena masih ada Gibran di situ. Ya, Gibran itu memang secara simbolik tetap membuat Prabowo tidak bisa terbang bebas. Tapi itu kan risiko yang dia pilih. Kalau nggak ada Gibran, mungkin semua orang bilang dia nggak akan jadi presiden. Karena kalau dulu Gibran dipasangkan dengan Anies, ya Anies yang jadi presiden, ya kan? Apakah Anies nggak mau dulu kalau dipasangin sama Gibran? Ya pasti Anies mau lah, ya kan? Siapa aja mau dulu. Anies mau tawari sama AHY mau. Waktu ada AHY ditinggalin, jadi Muhaimin yang mana gitu. So presiden ini kan yang paling penting, dia pikir gimana caranya menang. Ganjar ditawarin Gibran pasti mau juga. Kebetulan waktu itu seorang otoriter kayak Jokowi itu dirayu berhasil anaknya diambil oleh Prabowo, sehingga semua kekuatan yang ada waktu itu mendukung Prabowo dan Prabowo menang. Itu yang dibilang orang adalah teori merayap. Nah, Prabowo berhasil. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, kembali ke tadi, dengan karakter Prabowo tidak mungkin Jokowi itu punya kemampuan mempengaruhi. Nggak ada lagi kalau menurut saya. Gibran nggak ada kerja sekarang. Cuma simbolik dia mempengaruhi pencitraan. Nah, berapa persen tingkat kepuasan publik terhadap Prabowo? Ya, dalam pantauan kami
itu tetap di sekitar 70, harusnya 80, tapi kan karena banyak kasus-kasus yang terjadi belakangan ini, bencana yang membuat Prabowo agak turun kemarin rating kepuasan publiknya karena bencana di Sumatera itu penanganannya seperti itu. Kemudian ada peristiwa juga Agustus yang penanganannya ada kekerasan dan lain-lain. Dan terakhir ada kasus penyiraman air keras. Apakah penyiraman air keras itu dilakukan polisi? Tentu bukan juga. Ya kan, artinya semua kekuatan-kekuatan itu ya memang ada catatan. Tentara ada catatan, polisi ada catatan. Jadi maksud saya nggak begitu, tidak begitu maksud kita, oh kenapa nggak ganti ini. Nah, apakah reshuffle secara total perlu? Kalau saya dari dulu mendorong reshuffle secara total itu perlu. Persoalannya, apakah tongkat Nabi Musanya Prabowo ini sudah ada untuk mereshuffle mencari 5-10 orang seperti jumhur? Nah, kita doain, kalau saya berdoa aja. Kenapa? Karena nggak mungkin kita mengharapkan Prabowo yang menang jadi presiden didukung oleh partai-partai yang penuh dengan money politik kemarin, ya, di era 2024. Tiba-tiba kemudian di situ tidak ada deal-deal politik, pasti ada dong. Yang paling penting, apakah deal politik itu merubah target nggak, merubah sasaran presiden untuk menyayangi orang miskin, mensubsidi anak-anak miskin, kemudian mengangkat derajat orang miskin, melawan oligarki, membuat operasi merah putih untuk menghadang Maret itu menguasai desa-desa kita, ya, membuat harga gabah naik, membuat upah buruh naik 6,5% 2 kali berturut-turut. Itu kan udah gila Prabowo itu, bisa membuat oligarki dan konglomerat itu kapitalis itu ketakutan kan. Nah, ini yang harus kita apresiasi. Hanya kenapa orang masih marah? Orang masih marah menurut saya, satu yang tadi simbolisasi, karena Gibran masih ada di situ, simbolisasi dari era lalu itu, nggak tahu tuh bisa cepat atau lambat hilangnya. Yang kedua, kenapa orang masih marah? Karena memang sekarang ekonomi kita tidak baik-baik saja, tapi ini karena ada persoalan dunia di mana ada tekanan besar, ya, di bidang energi kemarin, di bidang lain-lain. Nah, kalau misalkan Prabowo tidak berhasil secepat-cepatnya menciptakan lapangan kerja sebanyak-banyaknya, memang ini akan, kemarahan ini akan menjadi sangat lama dan sangat berbahaya. Tapi apakah kita sebagai rakyat tidak melihat bahwa Prabowo sedang melakukan itu? Ya, kita melihat. Saya melihat persoalan ada soal tata kelola, problem lain, MBG, ada penyerapan tenaga kerja cukup banyak di situ, ada ekonomi yang berputar, ada persoalan tata kelola, keracunan, penyunatan, korupsi, ada, ya. Begitu juga Koperasi Merah Putih dan lain-lain. Nah, ini tantangan. Nah, dari tantangan antara shifting paradigm Prabowo pro rakyat dengan tantangan yang tadi tata kelola masih kacau balau, apakah kita kemudian menjudgment bahwa Prabowo adalah presiden gagal? Menurut saya kalau diganti Gibran, ya kita lebih hancur lagi. Ini yang harus justru kita cegah, kita beri kesempatan. Toh kita masih bisa preparation 2029 kalau kita punya calon lain, ya kita siapin aja 2029. Jangan misalkan kita berpikir untuk mengganggu Prabowo, ya, dengan bahasa-bahasa yang, ya, teman-teman saya banyak, saya bilang aja kenapa sih masih bilang Prabowo anti Zionis, Prabowo ini, gue bilang lu gimana sih nggak pakai ini gitu. Ya kan, kalau kritik aja, Prabowo masuk BOP kita kritik karena begini-gini. Tapi jangan kayak kita ngelawan Jokowi dong. Ngelawan Jokowi ya dulu memang karena kita tahu dia itu produk daripada oligarki. Masa Prabowo yang perang sama oligarki pun kita masih kritik, kita rada-rada gila dong. Itu aja mungkin pikiran dari saya. Jadi kalau dia konsolidasi kemudian dia mengoptimalisasi, ya udah pasti gitu. Nah, kita berharap dengan pergantian jumhur ini marwahnya cukup besar. Jumhur ini satu dengan, ini kira-kira setara dengan 10 menteri, 10 menterinya Prabowo yang ex Jokowi itu, ya ex Jokowi itu 17 tuh menteri. Jadi jumhur itu bisa kira-kira hawanya itu untuk kebaikan itu senilai dengan 10 menteri. Mudah-mudahan ada
ada perbaikan dalam waktu dekat. Mudah-mudahan Presiden terus-terusan membuat Jumur sebagai pendamping dia, karena kemarin saya lihat Jumur habis dilantik belum serah terima jabatan tanggal 27 dilantik ya, 28 pagi udah langsung diminta dampingi Presiden ke Banyumas dan beberapa titik Jawa Tengah. Kalau itu terjadi terus-menerus, maka Jumur ini adalah teman berpikir Presiden dan Indonesia ini akan cepat berhasil dan maju. Terima kasih.